Roh Kudus. Halo anak-anak terkasih. Saat memulai meditasi ini, aku ingin mengundang kalian untuk masuk dengan jiwa yang terkumpul, dengan hati terbuka dan jiwa yang sepenuhnya siap untuk menempuh jalan pembaruan batin yang sejati. Jalan ini tidak terbatas pada pikiran atau akal budi saja, melainkan juga mencakup tubuh, karena dalam misteri iman kita, setiap dimensi diri kita telah disentuh, disembuhkan, dan ditebus oleh Kristus. Kita dipanggil karena itu untuk memuliakannya dengan seluruh keberadaan kita, dengan roh, dengan jiwa, dan juga dengan tubuh. Hari ini aku ingin berbicara tentang suatu aspek yang pada pandangan pertama mungkin tampak kecil atau sekunder, namun sesungguhnya memiliki dampak yang mendalam dan transenden dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang kumaksud adalah sikap dengan mana kita menghadapkan diri kepadanya, bukan hanya dalam niat batin, melainkan juga dalam kehadiran fisik kita, terutama pada saat berdoa. Sejak zaman kuno, umat Allah memahami dengan jelas bahwa tubuh berpartisipasi secara aktif dalam ibadat. Kita bukan makhluk tanpa raga atau jiwa-jiwa yang melayang dalam kehampaan. Kita adalah kesatuan tubuh dan roh. Dan kebenaran ini dikukuhkan secara definitif ketika sabda menjadi daging. Kristus tidak datang hanya untuk menyelamatkan jiwa, melainkan manusia seutuhnya. Karena itu, jawaban kita kepada Allah pun harus menyeluruh. Doa, maka, tidak bisa direduksi menjadi kata-kata yang diucapkan secara mekanis. Berdoa memang berbicara, ya, tetapi juga menyangkut sikap tubuh, disposisi batin, keheningan, dan gerak. Jiwa terangkat menuju Allah, namun tubuh pun memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan bahasanya bukan opsional atau pelengkap belaka, melainkan bagian hidup dari ibadat rohani kita, sebagaimana diajarkan Santo Paulus. Kitab suci penuh dengan contoh yang mengingatkan kita akan hal ini. Para Lewi mengangkat tangan di bait Allah, para nabi menutupi wajah atau berlutut sebagai tanda takut akan kekudusan. Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya saat mendengar sabda Tuhan. Dan seluruh umat, pada zaman Nehemia, sujud dengan wajah ke tanah selama pembacaan Taurat. Kitab Mazmur berulang kali mengundang kita. Mari, kita sujud. Kita berlutut di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Hormat jauh dari kemewahan atau formalitas kosong, dipandang sebagai kebutuhan rohani, jawaban alamiah dari hati yang menyadari bahwa ia berada di hadirat yang kudus. Namun, pada zaman kita kepekaan ini perlahan-lahan meredup. Banyak orang berdoa secara otomatis, hampir rutinitas, tanpa perhatian, tanpa kesadaran sejati, tanpa kehadiran diri yang utuh. Meski benar bahwa Allah tidak terbatas pada bentuk-bentuk lahiriah, kita juga tak bisa menyangkal bahwa bentuk mengungkapkan apa yang ada di dalam. Jika kita datang dengan lalai, acuh, atau tidak terurus pesan apa yang sedang kita sampaikan. Tak perlu mengucapkan kata-kata tidak hormat untuk membuat sikap tidak hormat hadir. Cukup ketika tubuh, melalui sikapnya, mengekspresikan bahwa ini tidak terlalu penting. Hormat sejati mulai dari jiwa, tetapi mewujud secara konkret, ketika tubuh juga tunduk kepada roh. Contoh cemerlang dari prinsip ini kita jumpai dalam hidup Hana, ibu Nabi Samuel. Kitab 1 Samuel menceritakan bagaimana ia berdoa dalam diam di bait Allah, hanya bibirnya yang bergerak. Doanya begitu mendalam, syarat iman dan derita, sampai Imam Eli mengira ia mabuk, padahal tidak. Hana tenggelam dalam dialog sejati dengan Allah, doa yang begitu otentik sehingga postur tubuhnya sendiri berbicara mewakilinya. Ia tak perlu berteriak atau menjelaskan panjang lebar. Kekhusyukan dan sikapnya sudah cukup. Berapa banyak dari kita yang pernah berdoa dengan intensitas demikian, hingga tak lagi perlu mengucapkan sepatah kata pun. Demikian pula, dalam Perjanjian Baru kita menemukan seorang perwira Romawi yang mendekati Yesus untuk memohon kesembuhan hambanya. Imannya tidak diekspresikan melalui gestur-gestur mencolok, melainkan melalui sikap rendah hati dan hormat. Tuhan, aku tidak layak Engkau masuk ke dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Di sini juga kita melihat bagaimana disposisi batin dan postur lahiriah berpadu dalam bahasa iman yang satu. Anak-anak terkasih, doa bukan tindakan parsial, melainkan total. Akal budi, hati dan tubuh kita dipanggil untuk selaras, agar mempersembahkan kepada Allah pujian yang layak baginya. Mari kita temukan kembali nilai hormat tubuh, bukan sebagai pemaksaan dari luar, melainkan sebagai ekspresi alamiah dari jiwa yang menyadari diri berada di hadapan penciptanya. Perwira itu tak menganggap dirinya layak agar Tuhan masuk ke rumahnya. Ia hanya mengucapkan sepatah kata iman. Namun di balik iman itu ada sikap rendah hati yang mendalam, hormat dan kesunyian penuh sembah. Dan Yesus pun heran akan hal itu.
Ini menunjukkan bahwa doa sejati lahir dari kesadaran jelas tentang siapa Allah dan siapa kita di hadapannya. Kita tak bisa mendekati terang, tanpa terlebih dahulu mengakui keberkecilan kita. Bukan hanya doa pribadi yang harus dipenuhi sikap hormat, liturgi juga, sebagai doa publik dan resmi gereja, ditandai oleh gestur, keheningan, tunduk, dan tanda-tanda tubuh yang membantu kita masuk ke dalam misteri. Ketika dalam misa kita berdiri untuk Injil, berlutut pada konsekrasi, atau membuat tanda salib, kita bukan mengulang tindakan kosong. Kita sedang mengizinkan tubuh berpartisipasi dalam bahasa iman. Iman tanpa ekspresi akan layu. Iman yang menyatu dengan tubuh akan mekar. Di biara-biara, para rahib mengikuti aturan yang tepat untuk berdoa. Bukan hanya diatur apa yang diucapkan atau kapan, tetapi juga bagaimana berdiri, bagaimana berjalan, bagaimana duduk di paduan. Disiplin tubuh ini bukan perbudakan. Ia adalah kebebasan yang diungkapkan dengan tertib, keindahan yang dipersembahkan bagi Allah. Prinsip ini dapat diterapkan juga di rumah kita. Hendaknya sudut doa kita bersih, hening, terpisah, sehingga ketika memasukinya, tubuh menempatkan diri seperti seseorang yang melangkah ke tempat suci. Tidak penting apakah itu kamar sederhana atau sudut di dekat jendela. Jika jiwa siap, tempat itu berubah. Jangan pula kita lupakan bahwa adorasi Ekaristi adalah salah satu ekspresi paling nyata dari hormat dalam iman kita. Di sana, dalam diam sendiri maupun bersama, kita berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus. Banyak santo-santa menemukan dalam tindakan itu mata air rahmat yang tak kunjung habis. Santo Yohanes Maria Vianney menghabiskan berjam-jam bersujud dalam adorasi. Santa Faustina menulis bahwa ia tak mampu mengangkat pandangannya di hadapannya tanpa berlinang air mata. Santo Manuel Gonzales berbicara tentang tabernakel yang terlantar dan mendedikasikan hidupnya untuk mengajar kita memperbaiki kelalaian itu dengan hormat. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan mendasar. Hormat lebih dari sekadar perasaan. Ia adalah sikap, cara berada di dunia. Kesaksian hening bahwa kita percaya pada yang tak kelihatan. Ketika kita berlutut, ketika kita menunduk, ketika kita mengangkat mata ke langit atau menundukkan kepala dalam kerendahan, kita sedang berkata dengan tubuh, "Aku percaya kepadamu, Tuhan. Aku di sini untuk menyembahmu, mendengarkanmu, mengikutimu." Dan ketika sikap itu menjadi kebiasaan suci, jiwa mulai mekar. Kita tidak lagi berdoa karena kewajiban, melainkan karena kebutuhan. Kita tidak lagi mengejar rasa, melainkan ketekunan. Kita tidak lagi sekadar meminta, melainkan mempersembahkan diri. Melanjutkan jalan refleksi mendalam ini, kita menyadari bahwa setiap tindakan lahiriah yang kita lakukan dalam hidup rohani memiliki gaung batin. Ketika berdoa sambil berlutut, bukan hanya tubuh yang menekuk, kesombongan pun turut dilunakkan. Saat kepala ditundukkan, bukan hanya pandangan yang turun, kehendak pun ditaklukkan. Keterikatan antara gerak dan roh inilah yang memberi makna pada tradisi Katolik, di mana setiap simbol, setiap postur, setiap detail dibentuk oleh berabad-abad pengalaman doa gereja. Salah satu ranah di mana kebenaran ini tampak jelas adalah dalam perayaan sakramen-sakramen. Pikirkanlah sakramen Krisma, di mana uskup menumpangkan tangan dengan khidmat, bukan sekadar gerak, melainkan tanda pewarisan roh, atau perkawinan, ketika mempelai saling menggenggam tangan saat mengucap janji, menjadikan penyerahan diri mereka tampak nyata. Bahkan dalam pengurapan orang sakit, ketika minyak dioleskan dengan kelembutan, tubuh menerima rahmat sebagai instrumen. Dalam setiap sakramen, tubuh mendapat tempatnya. Jika pada momen-momen tersuci dalam hidup kita postur itu penting, mengapa tidak dalam doa harian? Marilah kita menatap sosok Maria. Ia tak memerlukan banyak kata untuk mengungkapkan doa yang paling dalam. Terjadilah padaku adalah penyerahan total, hening, rendah hati. Alkitab tidak menjelaskan posturnya dalam peristiwa kabar sukacita, namun tradisi selalu menggambarkannya menunduk, khusyuk, siap sedia. Sikap tubuh itu mencerminkan disposisi batinnya. Maria tidak terdistraksi atau sibuk dengan dunianya sendiri. Ia berjaga, ia terbuka, ia siap. Kesiapsediaan itu juga dapat tercermin dalam diri kita ketika berdoa. Bila kita sungguh memperhatikan, tubuh pun akan menampakkannya. Hal ini semakin nyata dalam ibadat harian. Doa resmi gereja yang mengatur ritme hari bagi imam, religius, dan kaum awam yang berkomitmen. Di sana, postur berganti, berdiri untuk pujian, duduk untuk permenungan, berlutut pada saat permohonan. Bukan karena selera, melainkan karena pedagogi. Ia mengajar tubuh untuk menyertai jiwa. Ia mengajar seluruh diri untuk berdoa. Prinsip ini dapat diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Jika saat bangun kita memberkati hari dengan gerak tangan terbuka,
Jika saat menutup hari kita menundukkan kepala dengan doa singkat, tubuh kita telah dididik untuk beriman. Penting juga berbicara tentang komunitas, sebab berdoa dengan hormat bukan sekadar disiplin pribadi, melainkan kesaksian yang membangun. Ketika anak-anak melihat orang tuanya berdoa sambil berlutut, mereka belajar tanpa kata. Ketika sebuah kelompok berkumpul dan semua hening, jiwa bersama terangkat. Dalam adorasi Ekaristi misalnya, keheningan yang dibagikan memiliki daya yang tak tertandingi oleh homili manapun. Itulah hormat yang menjadi kehadiran, iman yang menjelma dalam keteduhan. Dalam konteks itu, tubuh bukan mengganggu, melainkan memuliakan. Dalam kehidupan gereja, para kudus menjadi teladan kesatuan antara hormat dan doa. Santo Aloysius Gonzaga dikenal karena sikapnya yang amat hormat setiap saat di hadapan sakramen Maha Kudus. Santa Clara dari Assisi tidak memerlukan pembelaan lain, selain doanya yang penuh hormat di hadapan Yang Maha Kudus untuk melindungi biaranya. Padre Pio dari Pietrelcina, bahkan di tengah derita fisik yang hebat, tak pernah berhenti berlutut untuk mengaku dosa atau berdoa di hadapan altar. Tubuh mereka berkhotbah bahkan saat bibir mereka diam. Itu bukan devosi teatrikal, melainkan cinta sejati, cinta yang diterjemahkan menjadi penyerahan fisik. Tradisi Timur Gereja juga menawarkan kesaksian sangat berharga. Dalam spiritualitas Bizantin, sujud menjadi bagian lazim doa. Tidak dianggap asing untuk menekuk hingga dahi menyentuh tanah. Itu cara berkata dengan tubuh. Allah, Engkau besar dan aku kecil. Sikap yang mungkin tampak berlebihan bagi dunia modern ini, mengingatkan kita bahwa tanpa kerendahan hati, tak ada doa yang otentik, dan kerendahan hati bukan gagasan melainkan kebiasaan, praktik, gestur berulang yang dibina. Karena itu, hormat tak bisa dibatasi pada satu waktu atau tempat, ia adalah keadaan jiwa yang meresapi hidup. Ketika ia hilang, hilang pula sesuatu yang esensial dari ikatan dengan Allah. Jika kita tak lagi membedakan yang suci dari yang biasa, jika tak lagi menurunkan suara saat memasuki gereja, jika tak lagi menekuk lutut di hadapan tabernakel, kita mulai lupa siapa yang hadir di sana. Dan ketika yang hadir dilupakan, setiap tindakan iman menjadi kosong. Maka perlu memulihkan tanda-tanda, bukan karena nostalgia, melainkan karena kebutuhan rohani. Sebab kita adalah makhluk bertubuh, dan tubuh membutuhkan memori. Hormatlah yang membangun memori itu. Bahkan dalam hidup tobat, postur berperan penting. Dalam sakramen rekonsiliasi, kerendahan hati tampak ketika kita berlutut untuk mengaku. Bukan karena ruang pengakuan adalah tempat hukuman, melainkan tempat perjumpaan kembali. Demikian pula saat jalan salib. Ketika kita menyertai Kristus dalam sengsaranya, setiap perhentian mengundang kita berhenti, menunduk, merenung. Itu bukan semata permenungan mental. Itu doa yang menjelma dalam tubuh, dihayati, dipersembahkan. Akhirnya, kita memahami bahwa berdoa dengan tubuh bukan menambahkan sesuatu yang artifisial pada iman, melainkan mengembalikan integritasnya. Iman yang hanya berpikir tanpa bertindak menjadi abstrak. Iman yang berlutut, bersujud, menunduk mengingatkan jiwa siapa Allah dan siapa aku. Ia menempatkan kita pada posisi yang benar, mengembalikan kebenaran, dan dalam kebenaran itu jiwa mekar. Demikian pula saudara-saudari, ketika kita ikut serta dalam doa bersama, baik dalam Ekaristi maupun bentuk-bentuk devosi publik lainnya, ingatlah kita tidak sendirian, bukan individu terpisah atau sekadar hadirin. Kita adalah tubuh Kristus yang berdoa dalam kesatuan. Dan dalam tubuh itu, setiap gestur yang dibagikan meraih makna yang lebih besar. Mengangkat tangan saat Bapa kami, membuat tanda salib, berlutut bersama, berdiri dalam nyanyian pujian, menunduk saat lewat di depan altar. Semua tindakan ini bukan saja membantu kita berdoa dengan lebih baik, tetapi juga mengajar orang di sekitar kita bahwa doa adalah tindakan yang melibatkan keseluruhan diri. Pikirkan juga masa-masa liturgi. Dalam Advent, penantian yang penuh hormat terwujud dalam pengekangan dan persiapan. Dalam Prapaskah, tobat dan puasa tak hanya batiniah, melainkan juga tampak. Banyak umat berpakaian lebih sederhana, ada yang mengikuti jalan salib atau ibadat harian. Pada Paskah, sukacita diekspresikan dengan nyanyian, gestur terbuka, perayaan bersama yang merengkuh segenap diri. Setiap siklus tahun liturgi bukan sekadar doktrin yang dihidupi, melainkan doa yang berinkarnasi. Jiwa berjalan melalui tubuh, dan demikian pula dalam doa pribadi. Ketika kita berdoa di rumah, sikap kita, sesederhana apapun, menjadi bagian dari liturgi hidup yang bernama keberadaan. Maka, tidak sama berdoa sambil duduk dalam distraksi dengan berlutut dalam ketenangan. Tidak sama mengulang kalimat dengan pikiran melayang dengan mengucap tiap kata dengan hati yang terjaga.
Perbedaannya bukan hanya pada upaya fisik, melainkan pada buah rohani. Ketika tubuh bekerja sama, jiwa bernafas lebih lega. Ketika tubuh tercecer, iman pun melemah. Kita sedang berbicara tentang spiritualitas yang integral. Spiritualitas yang tidak takut pada jerih lelah dan tidak canggung terhadap kehusyukan. Spiritualitas yang mengakui bahwa Allah layak menerima segalanya. Jiwa, tentu, tetapi juga tubuh. Keindahan doa yang dilakukan dengan baik tidak terletak pada kerumitannya, melainkan pada kebenarannya. Banyak santo-santa bukan teolog besar, namun mereka tahu bersujud, tahu diam, tahu menanti. Dan dalam tahu yang hening itu Allah berbicara kepada mereka. Sebab keheningan yang penuh hormat sering menjadi bahasa iman yang paling murni. Satu dimensi yang perlu kita pulihkan adalah puasa jasmani. Kini puasa sering dibicarakan sebagai praktik diet atau disiplin diri, tetapi pada akar rohaninya, puasa adalah bentuk doa dengan tubuh. Itulah tubuh yang melepaskan, menundukkan, mendisiplinkan diri. Dalam tradisi gereja, Rabu Abu dan Jumat-Jumat Prapaskah bukan kebiasaan belaka. Itu kesempatan untuk berkata kepada Allah dengan tubuh, "Aku merindukanmu lebih dari nafsu makanku." Dan ketika puasa dipersatukan dengan doa, jiwa memasuki keadaan pendengaran yang lebih peka, sebab tubuh tidak lagi menghalangi, melainkan bekerja sama. Ziarah juga merupakan bentuk doa yang melibatkan tubuh. Perjalanan panjang menuju sebuah tempat suci, mempersembahkan setiap langkah sebagai tindakan iman. Tiba dengan kaki lelah namun hati membara. Semuanya adalah lambang hidup Kristiani. Demikian dihayati umat berabad-abad menuju Compostela, Roma, Yerusalem. Itu bukan pelesiran, melainkan doa dengan setiap otot, setiap helaan napas, setiap kilometer tubuh yang berjalan, sebagaimana jiwa yang berjalan menuju Allah. Dan jejak itu tak terlupakan. Siapa yang berdoa dengan tubuh meninggalkan bekas pada jiwanya sendiri. Dalam dunia yang cenderung serba virtual, serba cepat, serba tak berwujud, gereja tetap menegaskan yang berinkarnasi. Sebab Allah tidak tinggal dalam yang tak kelihatan. Ia menjadi daging. Misteri inkarnasi harus menyentuh setiap sudut hidup kita. Ketika kita berdoa dengan hormat, kita berkata, "Aku percaya kepada Allah yang menjadi manusia. Karena itu, aku pun berdoa dengan tubuhku." Sedikit demi sedikit, doa tak lagi hanya kata, melainkan menjadi cara hidup. Kesaksian tubuh ini pun memiliki daya evangelisasi. Sering kata-kata tak cukup menjelaskan iman kita, tetapi seorang yang berlutut dengan devosi, yang melangkah ke gereja dan tenggelam dalam doa mendalam, menyampaikan lebih dari banyak pidato. Gestur iman menyentuh jiwa mereka yang melihatnya. Di dunia yang terluka oleh kedangkalan, hormat berbicara tentang kedalaman. Dalam masyarakat yang merelatifkan segala sesuatu, hormat berbicara tentang yang mutlak. Di tengah kebisingan, keheningan tubuh adalah pewartaan hidup. Dan cara mewartakan ini tidak terbatas bagi para mistikus. Setiap orang beriman dapat memberi kesaksian ini dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah yang berdoa bersama anak-anaknya, seorang ibu yang berhenti 5 menit dalam diam sebelum tidur, seorang muda yang membuat tanda salib dengan hormat saat melewati gereja, seorang biarawati yang berjalan perlahan di lorong biara sambil merenungkan kitab suci, seorang imam yang berlutut mengucap syukur setelah konsekrasi, masing-masing berdoa dengan tubuh, masing-masing mengajar tanpa sepatah kata. Namun, kita juga harus realistis. Ini memerlukan upaya. Hormat tidak selalu muncul spontan, kadang melelahkan, kadang mengganggu. Tubuh melawan, pikiran buyar, lingkungan tidak mendukung. Tetapi justru karena itu bernilai, sebab ia adalah persembahan. Dan setiap korban, sekecil apapun, jika dipersembahkan demi cinta, menjadi besar di hadapan Allah. Ketika engkau memilih berlutut sekalipun lelah, ketika engkau memutuskan mematikan hiruk-pikuk dan duduk dalam diam, ketika engkau menjadikan tubuh saluran doa, engkau sedang berkata, "Tuhan, ini aku. Aku ingin mencintaimu dengan seluruh diriku." Perlahan-lahan kebiasaan itu mentransformasi. Mereka yang berdoa dengan tubuh turut berubah dalam cara berbicara, berjalan, memandang. Doa yang penuh hormat membentuk jiwa menjadi lebih patuh, peka, terbuka. Bukan tubuh yang menyeret jiwa, melainkan jiwa yang, ketika mengekspresikan diri lewat tubuh, menjadi kuat. Seperti musik yang memerlukan instrumen, demikian iman memerlukan tubuh untuk menerjemahkannya. Dan ketika seluruh diri menyatu dalam doa, surga terasa dekat. Semakin maju dalam meditasi ini, kita mengerti bahwa hormat dalam doa bukan tujuan pada dirinya, melainkan sarana menuju persatuan dengan Allah. Kita tidak berdoa dengan hormat untuk tampak suci, melainkan agar Allah dapat berdiam dalam diri kita dengan kepenuhan yang lebih besar.
Sebab di mana ada tertib, rendah hati, dan kekhusyukan, di situ ada ruang bagi karya ilahi. Jiwa yang berdoa dengan hormat menjadi tanah subur, tempat rahmat bertunas tanpa halangan. Mereka yang bersujud dalam diam di hadapan Tuhan membuka diri kepada misteri tanpa pretensi, tidak mencari menguasai Allah, melainkan membiarkan diri dipimpinnya. Hormat juga adalah obat bagi jiwa. Dalam dunia penuh cemas, tergesa, bising, sikap hormat mengajarkan kita berhenti, bernafas, mengingat bahwa tidak semua bergantung pada diri kita. Ia menempatkan kita dalam kebenaran, makhluk yang butuh, haus, kecil, dan dari kebenaran itu kita dapat menerima, sebab hanya yang mengosongkan diri yang dapat dipenuhi. Karena itulah para santo santa bukanlah mereka yang paling kuat, melainkan paling rendah hati. Bukan yang paling pandai, melainkan paling terbuka. Dan hormat pada mereka merupakan buah, dan sekaligus sebab keterbukaan itu, kita juga harus menyebut bagaimana keindahan sakral membangkitkan hormat. Ketika kita memasuki sebuah bait yang terawat, tenang, dengan pencahayaan yang pas, dengan gambar serta simbol yang mengangkat jiwa, hati lebih mudah siap untuk berdoa. Itu bukan kesia-siaan. Itu teologi yang terlihat. Lilin menyala, ikon, dupa, nyanyian Gregorian, kaca patri, semua membantu tubuh dan indera selaras dengan jiwa. Jika ruang luar ditata dengan saksama, bagaimana mungkin kita tidak merawat tubuh yang dengannya kita berdoa? Karena itu penting mengajar sejak kecil untuk berdoa dengan tubuh. Tidak cukup berkata berdoalah, harus ditunjukkan caranya. Belajar membuat tanda salib dengan perhatian, berlutut dengan hormat, memahami mengapa menunduk, mengapa diam, mengapa bersalib. Untuk itu orang dewasa harus memberi teladan. Tiada katekese yang lebih baik daripada seorang ibu yang berdoa dengan khusyuk. Tiada pewartaan yang lebih kuat daripada seorang ayah yang tanpa kata berlutut dengan rendah hati. Hormat diwariskan, menular, ditransmisikan. Dalam latihan rohani yang sangat dianjurkan Santo Ignatius Loyola, disposisi tubuh juga kunci. Diundang untuk bermeditasi sambil berlutut, atau duduk dengan tubuh tegak, atau bahkan berjalan perlahan sesuai momennya. Postur membantu memasuki rahmat, bukan karena postur itu sendiri cukup, tetapi karena ia memungkinkan perhatian lebih, pendengaran yang lebih baik, integrasi diri. Mereka yang mengabaikan disposisi lahiriah akan lekas buyar di dalam. Mereka yang merawat gestur, merawat pula jiwa. Sebuah praktik kuno yang kini jarang adalah berlutut dalam waktu yang lama, bukan hanya saat lewat di depan tabernakel, tetapi sebagai bentuk doa itu sendiri. Tetap berlutut dalam diam di hadapan Tuhan tanpa tergesa, tanpa kata membiarkan hati sekadar ada. Bentuk doa ini menghasilkan buah besar. Ketika tubuh bertahan dalam postur itu, pikiran perlahan tenang dan jiwa pun mengumpul. Yang penting bukan lagi berbicara, melainkan tinggal. Seperti Maria di kaki Yesus yang memilih bagian terbaik, tinggal bersamanya. Ingat juga bahwa hormat bertolak belakang dengan otomatisme. Mengulang doa tanpa perhatian, berlutut tanpa kesadaran, melakukan gestur tanpa jiwa akan mengosongkan doa dari makna. Karena itu, setiap gestur harus dilakukan dengan niat yang diperbarui. Setiap Bapa kami harus diucapkan seolah-olah yang pertama. Setiap tunduk dipersembahkan sebagai kurban. Setiap momen hening dijalani sebagai penantian penuh kasih. Dengan begitu, doa berhenti menjadi rutinitas dan berubah menjadi perjumpaan. Sikap yang menyertai hormat dengan baik adalah syukur. Saat datang ke hadirat Allah dengan hati yang berterima kasih, kita lebih mudah berlutut dengan tulus. Mereka yang menyadari anugerah yang diterima tidak datang dengan menuntut, melainkan dengan rendah hati. Mereka yang mengingat kerahiman yang lampau tidak menuntut, melainkan menyembah. Dan dalam penyembahan yang penuh syukur itu, jiwa melebar. Hormat bukan hanya takut, tetapi juga kagum, pengakuan, sukacita mendalam. Syukur mempersiapkan tanah bagi doa yang hidup. Penghormatan kepada salib menjadi contoh indah doa yang penuh hormat. Di Pekan Suci, khususnya Jumat Agung, banyak umat mendekat untuk mencium salib. Gestur sederhana ini memuat kekayaan tak terhingga. Bukan ritus kosong, melainkan ungkapan cinta yang menunduk. Iman yang menyentuh yang berwujud. Jiwa yang tidak malu menunjukkan devosinya. Pada saat-saat itu, tubuh dan roh menyatu dalam satu doa yang tanpa kata namun kuat. Tradisi monastik juga mengajarkan nilai prosternasi penuh. Saat mengenakan jubah, novis bersujud dengan wajah ke tanah. Dalam profesi meriah, para rahib melakukan hal yang sama. Itu penyerahan tanpa syarat, cara berkata. Tiada yang kusimpan, semua kupersembahkan. Dan meski kita bukan rahib, kita pun dapat menjadikan postur-postur kecil harian sebagai persembahan total, sebab bukan banyaknya gestur, melainkan kebenaran pelaksanaannya yang menyenangkan Tuhan.
Singkatnya, kita dapat berkata bahwa hormat adalah cara menghuni kehadiran Allah, bukan hanya di bait suci, melainkan di mana-mana, bukan hanya pada saat khidmat, melainkan dalam keseharian. Orang yang hidup dengan hormat mengubah lingkungannya, memancarkan damai, mengundang kekhusyukan, kehadirannya sendiri mengangkat. Dan itulah perutusan bagi semua, menjadi penjaga yang suci, saksi hormat, penabur doa dengan tubuh dan jiwa. Ketika kita mendekati akhir perjalanan rohani ini, kita mengerti bahwa seluruh ajaran tentang hormat, gestur, dan doa tidak hendak membawa kita selain kembali ke inti panggilan kita sebagai Kristiani. Hidup bagi Allah, mencintainya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap tubuh. Panggilan ini bukan hanya bagi segelintir orang, tidak terbatas pada religius atau mistikus, melainkan menjangkau setiap orang yang dibaptis. Sebab semua, berdasarkan baptisan, dipanggil menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, dalam setiap keadaan, setiap ruang, setiap helaan napas. Hidup Kristiani tiada lain adalah jawaban terhadap kasih Allah yang pertama, jika Ia telah memberikan segalanya. Bagaimana mungkin kita tidak mempersembahkan pula seluruh diri? Dalam budaya yang mendorong pemisahan batin dan lahir, spiritual dan jasmani, sakral dan harian, Injil mengingatkan bahwa segala sesuatu dipanggil untuk ditebus, dan bahwa tubuh bukan penghalang iman, melainkan ungkapan yang paling segera. Karena itu, orang beriman yang berdoa dengan hormat sedang mewartakan, melalui kehadirannya sendiri, bahwa Allah nyata, bahwa kasih-Nya layak menerima penyerahan total, bahwa kekudusannya pantas dihormati. Dan hormat itu terwujud dalam hal kecil, berpakaian pantas ketika pergi misa, mematikan ponsel untuk masuk ke heningan, membuat tanda salib dengan khusyuk, diam beberapa saat setelah komuni, duduk dengan hormat di bangku gereja, tidak menyilangkan kaki atau menatap dengan acuh. Yamu itu detail, tetapi berbicara, sebab iman ketika sejati meresapi segalanya. Ia tidak hanya dipercayai, melainkan dihidupi. Tidak hanya diwartakan, melainkan diinkarnasikan. Salah satu buah terindah dari sikap ini adalah kesatuan batin. Ketika tubuh dan jiwa berdoa bersama, diri menjadi tentram. Tidak ada lagi ketegangan antara apa yang kurasakan dan yang kulakukan. Tidak ada lagi duplikasi antara niat dan gestur. Hati selaras dengan tindakan, dan itu melahirkan damai. Banyak orang merasa hidup rohaninya terpecah. Di satu sisi doa, di sisi lain hidup harian. Di satu sisi kata-kata, di sisi lain kebiasaan. Namun ketika berdoa dengan tubuh, segalanya terintegrasi, doa berhenti menjadi momen terpisah dan menjadi gaya hidup. Gaya hidup ini berdampak sosial. Seorang beriman yang hormat dalam doanya cenderung hormat pula dalam memperlakukan sesama. Kerendahan hati yang ia latih di hadapan Allah berpindah ke relasinya. Perhatian yang ia berikan kepada Pencipta menjadi perhatian kepada sesama. Keheningan yang ia bina di hadapan Sakramen Maha Kudus menolongnya mendengarkan saudara dengan lebih dalam. Dengan demikian, doa yang melibatkan tubuh tidak hanya mengubah individu, tetapi juga lingkungan. Dan ini mendesak pada zaman kita. Dunia membutuhkan saksi yang benar-benar berdoa, yang menghidupi apa yang mereka wartakan, yang mengajar dengan tubuh apa yang mereka ucapkan dengan bibir. Karena itu, masing-masing kita dapat mengambil keputusan konkret hari ini. Bukan mengubah semuanya sekaligus, melainkan mulai dari yang sederhana. Berlutut saat memulai hari, berhenti sejenak dalam diam sebelum makan, duduk dalam sikap mendengarkan saat membaca sabda, menundukkan kepala saat melewati gambar suci. Gestur kecil yang diulangi dengan ketekunan membentuk hati yang baru, sebab kebiasaan tubuh pun membentuk jiwa. Seperti orang yang sering tersenyum menjadi lebih riang, demikian pula mereka yang berdoa dengan hormat menjadi lebih sadar akan Allah. Jangan pula kita lupakan nilai kurban fisik dalam doa, bangun pagi, menahan ketidaknyamanan, tetap berlutut, berpuasa, semuanya bernilai di hadapan Tuhan. Bukan karena Ia membutuhkan, melainkan karena kita yang butuh. Ketika tubuh berkurban, Ia mengosongkan diri dan lebih siap bagi yang kekal. Kekristenan tidak pernah lari dari jerih payah. Sejak awal ia mengerti bahwa salib adalah bagian dari jalan. Berdoa dengan hormat kerap berarti memikul salib kecil, lelah, diam, tekun. Dalam konteks ini, sosok Kristus bersinar sebagai teladan mutlak. En sepersun dengan tubuh. Di sinagoga ia berdiri untuk membaca. Di gunung ia menyendiri. Pada perjamuan terakhir ia menunduk untuk membasuh kaki murid-muridnya. Di taman ia berkeringat darah dalam sengsara. Di salib ia mempersembahkan seluruh dirinya. Ia tidak hanya mengajarkan apa yang harus dikatakan dalam doa, tetapi bagaimana berdoa dengan penyerahan, dengan postur yang mengungkapkan kasih, dengan sikap yang merangkul seluruh kehendak Bapa. Jika sang guru melakukannya,
Bagaimana mungkin kita tidak meneladaninya? Mengikuti Kristus bukan sekadar doktrin, itu sekolah kehidupan, tempat setiap gestur berarti, setiap detail berbicara, setiap tindakan dapat menjadi doa. Maka ketika kita berlutut, memejamkan mata dengan devosi, merentangkan tangan, menunduk, kita berkata, Yesus, aku ingin seperti Engkau. Nah, niat sederhana itu kuat, sebab Bapa tidak mencari doa yang sempurna, melainkan hati yang tulus. Ia tidak menuntut liturgi tanpa celah, melainkan jiwa-jiwa yang membiarkan diri dibentuk. Jika kita pernah ragu apakah semua perhatian ini layak, pikirkanlah perawan Maria. Ia tidak memerlukan pidato panjang. Kerendahan, keheningan, ketaatan adalah doa tetapnya. Sejak kabar sukacita hingga Kalvari, ia menjalani setiap langkah dengan hormat. Karena itu ia dipenuhi rahmat. Barang siapa hidup di hadapan Allah, memelihara kehadirannya, berjalan dalam iman dengan tubuh dan jiwa, menjadi pembawa Kristus bagi dunia. Maka saudara-saudari, jangan biarkan panggilan ini jatuh di tanah tandus. Jangan biarkan ajaran ini tinggal sebagai kata-kata. Mulailah hari ini dengan apa yang bisa, dengan apa yang ada, namun dengan kebenaran. Biarkan setiap gestur, setiap postur, setiap doa memantulkan jiwa yang mengasihi, yang tidak mencari untuk dilihat, melainkan untuk diubah. Sebab mereka yang berdoa dengan hormat tidak lagi hanya meminta. Mereka mempersembahkan diri, tidak lagi hanya mencari. Mereka menyembah, tidak lagi sekadar bertindak, mereka hidup dalam Allah. Saudara-saudari terkasih dalam iman, jika engkau telah tiba pada titik ini dalam meditasi kita, itu berarti engkau telah menempuh jalan pencarian yang tulus, keterbukaan batin, dan hasrat pembaruan. Bukan sekadar mendengar kata-kata atau mengikuti wacana yang saleh, melainkan memasuki ruang suci, masa rahmat di mana Tuhan sendiri berkenan berbicara kepada hatimu. Ajaran ini bukan pengingat sederhana, melainkan panggilan mendesak, nasihat hidup, percikan cahaya yang dinyalakan Allah di dalammu, agar engkau tidak terus berjalan dalam rutinitas rohani, melainkan menemukan kembali kebesaran doa yang dihayati sebagai penyerahan total, dengan tubuh, jiwa, dan roh. Jika sesuatu yang dibagikan di sini telah menyentuh hatimu, jika ada kalimat yang bergema paling dalam, jika ada bagian kitab suci atau teladan para kudus yang menggerakkanmu untuk merindukan hidup doa yang lebih hidup, lebih hormat, lebih autentik, jangan simpan sendiri. Jangan biarkan rahmat ini terkunci di dalammu sebagai harta terpendam. Sebarkanlah, bagikan, taburkan benih yang roh telah tanamkan hari ini dalam dirimu. Kita tak tahu berapa banyak jiwa yang sedang menunggu kata seperti ini untuk bangun dari suam-suam kuku, kembali pada kasih yang pertama, tersungkur lagi di hadapan Allah dengan segenap hati. Bawalah pesan ini kepada keluargamu, saudara-saudari seiman, komunitasmu, kelompok doa. Publikasikan di media sosialmu, kirimkan kepada mereka yang kau tahu membutuhkan penguatan. Cetak bila perlu. Jadilah saluran rahmat, instrumen di tangan Allah, agar hormat dan keautentikan kembali menjadi pusat doa Kristiani. Dan bila Roh Kudus mengilhamkan, bacalah kembali, renungkan pelan-pelan, biarkan ia meresap dalam hidup harianmu. Jangan berhenti sebagai informasi sesaat, melainkan menjadi formasi, dan terutama transformasi batin yang sejati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah kami, yang bersemayam di tempat tinggi dan tersembunyi, yang selalu mendengarkan doa orang rendah hati dan memandang dengan belas kasih kepada mereka yang bersujud di hadapan-Mu, kami bersyukur atas panggilan yang Engkau anugerahkan hari ini. Tanamkan di dalam kami hati yang patuh, roh yang siap sedia, dan tubuh yang bersedia melayani serta menyembah-Mu. Ajarlah kami berdoa bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan gestur kasih, dengan keheningan yang syarat iman, dengan postur yang menampakkan penyerahan total kami. Jadikan kami penyembah dalam roh dan kebenaran. Semoga lutut kami menekuk bukan hanya karena perlu, melainkan karena cinta. Semoga bibir kami terbuka bukan hanya untuk memohon, tetapi juga untuk memuji dan memuliakan-Mu. Semoga setiap helaan napas menjadi doa yang tak putus. Gaung kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kuduskanlah rumah-rumah kami. Jadikan setiap sudutnya altar kecil tempat doa terangkat. Kiranya setiap pagi bermula bersama-Mu dan setiap malam berakhir dalam tangan-Mu. Semoga kehadiran-Mu bukan momen terpisah di bait suci, melainkan kawan setia di setiap langkah perjalanan kami. Kami mohon melalui perantaraan Santa Perawan Maria yang amat suci, teladan doa dan kerendahan yang sempurna, yang menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya dan mempersembahkannya dalam diam. Dampingi kami, tuntun kami, dan curahkan damai-Mu atas kami. Tuhan menyertai-Mu dan menyertai roh-Mu. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas-Mu,
atas rumahmu, dan atas orang-orang yang kau kasihi.